Sunan Kudus adalah wali songo penyebar agama Islam di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Mempunyai nama asli Ja'far Shodiq atau Ja'far Shodiq Asmad Khan. Ayahnya adalah Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji bin Ali Murtadho, yaitu Panglima Perang Kesultanan Demak, saudara kandung dari Sunan Ampel. Sunan Kudus adalah cucu buyut Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang silsilahnya bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sayyidina Husain bin Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri beliau adalah adik dari Maulana Maktub Ibrahim atau Sunan Bonang yang sama-sama berguru ke Sunan Ampel. Di waktu yang lain Sunan Kudus menikah dengan anak Sunan Ampel, yaitu Siti Syarifah Nyai Ageng Maloka. Sunan Kudus banyak berguru kepada Sunan Kalijaga. Cara berdakwahnya pun sejalan dengan pendekatan dakwah Sunan Kalijaga yang menekankan kearifan lokal dengan mengapresiasi terhadap budaya setempat. Selain juga berguru ke Sunan Bonang serta ulama besar lainnya, Sunan Kudus berguru ke Kiai Telingsing, yaitu ulama berasal dari Cina yang menyebarkan Islam bersama Laksamana Cheng Ho. Sunan Kudus diperkirakan lahir pada 1400 Masehi di wilayah Jawa Tengah dan meninggal pada tahun 1550. Dimakamkan di bagian belakang Masjid Agung Kudus. Wafatnya Sunan Kudus saat menyebarkan agama Islam sangatlah mulia. Beliau meninggal dengan posisi sedang bersujud saat menjadi imam ketika menunaikan sholat subuh berjamaah di Masjid Menara Kudus. Beliau dimakamkan di kawasan Masjid Jami Menara Kudus yang dulunya sebagai masjid tempat beliau berdakwah dan melakukan syiar Islam. Berbagai peninggalannya memperoleh penghormatan serta dilestarikan hingga kini. Hal itu merupakan salah satu bukti bahwa penyebaran Islam di tanah Jawa tidak semudah yang dibayangkan banyak orang pada umumnya. Sunan Kudus ahli di dalam ilmu agama, pemerintahan, dan kesusastraan. Tidak heran jika beliau menduduki jabatan-jabatan penting. Di dalam menyebarkan agama Islam, beliau menggunakan cara-cara yang sangat bijaksana, melihat situasi dan kondisi masyarakat setempat. Selain dikenal sebagai seorang wali, ahli dalam bidang agama, pemerintahan dan kesusastraan, beliau juga dikenal sebagai pedagang yang kaya. Beliau mendapatkan gelar Waliul Ilmi, sehingga beliau diangkat sebagai penghulu di Kerajaan Demak. Bersama dengan Sunan Muria, Sunan Kudus juga berguru kepada Sunan Ngerang atau Ki Ageng Ngerang, yaitu kakek dari Ki Ageng Mertani sebagai pemikir utama terbentuknya Mataram. Raden Ja'far Shodiq muda pernah diangkat menjadi senopati atau panglima Kerajaan Demak, menggantikan Sunan Ngudung ayahandanya. Sunan Kudus oleh Sultan Trenggono diperintahkan untuk menyerang Majapahit. Lalu berkat keahliannya, Sunan Kudus berhasil memimpin pasukan Kesultanan Demak mengalahkan Kerajaan Majapahit. Setelah itu Sunan Kudus juga diminta mendatangi kerajaan kecil yang dipimpin Raja Pengging di kaki Gunung Merapi. Misi Sunan Kudus saat itu adalah meminta Raja Pengging mengakui kekuasaan Demak dan meninggalkan ajaran Syekh Siti Jenar. Sunan Kudus pun berhasil menaklukkan Pengging. Selanjutnya Sultan Trenggono meminta Sunan Kudus untuk memimpin pasukan untuk mengembangkan wilayah Kerajaan Demak ke arah timur hingga mencapai Madura dan arah barat hingga Cirebon. Sunan Kudus diberikan badong, semacam rompi. Ia juga pernah diangkat sebagai imam besar Masjid Agung Demak, masjid kerajaan Islam Demak yang menjadi pusat dakwah dan pengadilan para penyebar Islam.
Jabatan lain yang pernah diemban saat di Demak, Sunan Kudus diangkat sebagai qadhi atau hakim. Namun, pada saat pecahnya perselisihan di Kerajaan Demak dan wafatnya Sultan Trenggono, ia memutuskan untuk pindah ke Kudus, mengembangkan dakwah Islam yang ramah di Kudus. Ja'far tidak lagi disibukkan oleh urusan pemerintahan, sehingga bisa fokus dalam menjalankan dakwah Islam. Wilayah Kudus sebelumnya bernama Desa Tajuk, yang menjadi daerah dakwahnya Kyai Telingsing, guru Sunan Kudus. Tokoh ini giat menyebarkan dakwah Islam. Selain itu, Kyai Telingsing juga mengajari penduduk ilmu pertukangan dan seni mengukir. Sehingga saat Ja'far Shadiq pindah dari Demak ke Tajuk, sebagian penduduknya sudah memeluk agama Islam. Dalam dakwahnya, Sunan Kudus menggunakan pendekatan seni dan budaya, sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo lainnya. Sunan Kudus tidak merubah secara drastis, melainkan menghargai dan mentoleransi budaya setempat. Bersama masyarakat, ia membangun masjid dan menara Kudus dan padasan atau tempat wudhu dengan arsitektur yang mengadopsi arsitektur Hindu-Buddha. Dakwah Sunan Kudus disampaikan dengan tutur bahasa yang santun dan akhlak mulia. Di samping mengajarkan ajaran Islam, ia juga mengajarkan hal-hal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, seperti keterampilan sebagai pandai besi dan alat-alat pertukangan lainnya. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkan, yaitu 1. Pemberani. Sunan Kudus Az-Zaman adalah mantan prajurit Kerajaan Demak, bahkan sebagai senopati Kerajaan Demak. Ia menggantikan Sunan Ngudung ayahnya yang gugur di medan perang. Lalu beliau melanjutkan misi Kerajaan Demak. Tidak lama kemudian memutuskan untuk mengembara menyebarkan Islam di daerah Kudus. Sikap positif yang kedua adalah kreatif. Upaya-upaya yang dilakukan Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di kota Kudus mencerminkannya sebagai sosok yang kreatif dan selalu berpikir mencari cara-cara unik dalam menarik simpati masyarakat agar memeluk Islam. Seperti menambatkan sapi di halaman masjid, melarang masyarakat menyembelih sapi, dan mempelopori akulturasi budaya Islam, Jawa, Hindu-Buddha dan Cina dalam arsitektur Menara Kudus, Lawang Kembar, dan Padasan. Sikap positif berikutnya adalah seniman. Selain sebagai ulama penyebar Islam, Sunan Kudus juga dikenal pencipta tembang mijil dan mas kumambang. Tembang adalah puisi tradisional Jawa yang muncul di akhir Majapahit, diciptakan oleh para wali songo. Lewat tembang-tembang yang diciptakan dan disebarkan ke masyarakat, Sunan Kudus menyisipkan ajaran Islam melalui isi tembang, sehingga dengan mudah diingat oleh masyarakat. Kemudian santun dan toleran. Jejak perjalanan Sunan Kudus dalam menyebarkan Islam melalui jalan damai terlihat dari peninggalannya. Seperti Masjid Menara Kudus menjadi salah satu bukti Sunan Kudus tidak serta-merta memaksakan ajaran Islam diterima masyarakat. Ia tampil mengkompromikan berbagai budaya dan kearifan lokal. Melalui tutur kata santun, ia menyampaikan Islam rahmatan lil alamin, atau Islam yang membawa kasih sayang bagi semua makhluk. Kemampuan utama yang dimiliki oleh Sunan Kudus yakni pendalamannya terhadap ilmu fikih. Sunan Kudus dikenal sebagai wali dan pendakwah yang senang mengembara hingga ke Makkah. Saat menunaikan ibadah haji, Sunan Kudus merupakan ulama yang terkenal akan ilmunya dan menjadi seorang imam Syiah di urutan ke-6. Cara menyebarkan dan mengembangkan agama Islam yang dilakukannya patut memperoleh penghargaan.
Salah satu cara yang dilaluinya yakni melakukan kulturasi budaya Hindu-Buddha dengan nilai-nilai Islam. Sejarah ini perlu diketahui oleh masyarakat luas dari pembentukan toleransi Islam di Nusantara, khususnya Tanah Jawa. Perjalanan dakwah Ja'far Shadiq pada waktu itu tergolong amat susah karena berhadapan secara langsung dengan kuatnya ajaran Hindu-Buddha yang dianut oleh masyarakat Nusantara. Meskipun ajaran yang dianutnya semula adalah Syiah, beliau mampu memberikan syiar dengan metode yang baik melalui akulturasi budaya. Cara ini adalah satu-satunya jalan agar masyarakat bisa memeluk agama Islam pada waktu itu. Sunan Kudus memberitahukan kepada mereka bahwa Islam memiliki sikap toleransi yang tinggi, termasuk pada penganut agama yang lain. Cara Sunan Kudus untuk meyakinkan dan mendekati masyarakat Hindu saat itu amatlah sulit. Beliau berusaha melakukan akulturasi budaya, salah satunya dengan membangun masjid yang berbentuk mirip dengan candi Hindu. Sementara dakwah lain yang dilakukan kepada para pemeluk agama Buddha hampir sama dengan pendekatannya terhadap para pemeluk agama Hindu. Sunan Kudus membangun sebuah tempat yang digunakan untuk berwudu berupa 8 titik pancuran. Setiap sumber pancuran bahkan dipasang arca Kebu Gumarang yang sangat dihormati dalam agama Buddha. Para pemeluknya pun merasa penasaran dan memulai memasuki area masjid. Secara perlahan tapi pasti, mereka mulai terpengaruh tentang ajaran yang dibawa oleh Sunan hingga akhirnya memeluk agama Islam. Perjuangan Sunan Kudus tidak berhenti sampai di situ. Beliau juga berusaha untuk mengubah kepercayaan saat melakukan ritual mitoni atau selamatan. Ritual tersebut pada dasarnya dilakukan sebagai wujud syukur kepada dewa-dewa yang berbentuk patung dan arca karena karunia kelahiran seorang anak. Hal ini kemudian diluruskan oleh Sunan dengan cara mengubah menjadi ritual syukur hanya dilakukan untuk Allah. Sesajen yang bisa digunakan untuk memberikan rasa syukur digantikan dengan pemberian makanan kepada sesama warga dengan tujuan bersedekah. Berbagai kegiatan ritual pun diubah dengan menambahkan bacaan-bacaan doa yang diperbolehkan dalam Islam. Keberhasilan yang telah dicapai oleh Sunan Kudus dalam menyebarkan Islam di Tanah Jawa bisa dibuktikan melalui beberapa bangunan dan peninggalan pusaka. Antara lain yakni Menara dan Masjid Kudus yang nama aslinya adalah Masjid Al-Aqsa, Menara Kudus. Bangunan ini cukup unik karena memiliki gaya arsitektur khas dari perpaduan 3 agama, yakni Islam, Hindu, dan Buddha. Hasil karya tersebut memperlihatkan bahwa akulturasi nilai-nilai Islam dengan tradisi agama lain memang benar adanya. Masjid ini dibangun pada tahun 1549 Masehi. Lokasi saat ini berada di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Masjid tersebut ramai dikunjungi oleh masyarakat luas. Tujuannya untuk menunaikan ibadah sholat, berdoa, dan melakukan ziarah. Beberapa peninggalan lainnya yang cukup unik dari Sunan Kudus yakni keris Cintoko, 2 tombak, serta hasil karya seni berupa tembang. Karya tembang yang cukup terkenal yakni tembang Asmorndono. Isinya berupa nasihat dan nilai-nilai penting dalam ajaran Islam. Tembang ini menjadi salah satu metode agar Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Hindu-Buddha pada saat itu. Berikut ulasan tentang ajaran Sunan Kudus, yaitu toleransi. Sunan Kudus memiliki permintaan yang diberikan kepada masyarakat agar tidak menyembelih sapi pada saat Idul Adha. Hal ini dikarenakan binatang sapi sangat dihormati oleh masyarakat Hindu-Buddha pada waktu itu.
Sebagai gantinya, mereka dapat menyembelih kerbau sebagai hewan kurban. Kepercayaan tersebut hingga kini masih dilakukan oleh masyarakat Kudus. Sikap toleransi yang dicetuskannya pun menjadi kunci agar masyarakat sesama Muslim bisa hidup rukun berdampingan dengan sesamanya dan golongan lain yang berbeda. Sama seperti halnya kehidupan masyarakat yang terjadi di saat itu. Dua, tentang Gus Jigang. Sunan Kudus meninggalkan ajaran Gus Jigang yang mengajarkan bagaimana hidup di dunia dan di akhirat. Ajaran ini selalu disampaikan kepada semua santrinya di sekitar kota Kudus dan di sekitarnya. Gus Jigang adalah Gus, berarti bagus, akhlaknya. Ji, yang berarti rajin mengaji, dan Gang, yang berarti dagang. Maksud dari Sunan Kudus adalah selain mementingkan duniawi, harus diimbangi dengan kehidupan untuk di akhirat, sebagaimana yang tersirat dalam ajaran Gus Jigang tersebut. Maka tidak mengherankan jika kota Kudus adalah kota yang memiliki perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Hingga saat ini kota Kudus masih terkenal dengan kemajuan ekonominya sebagai kota kretek. Sebagai seorang wali, beliau memiliki karomah dari Allah. Antara lain dapat menyembuhkan penyakit atas izin Allah. Ketika Sunan Kudus menunaikan haji ke tanah Arab, masyarakat di kota tersebut sedang terkena wabah penyakit. Pemerintahan di kota Arab mengadakan sayembara untuk siapa yang bisa menyembuhkan wabah yang terjadi saat itu akan diberikan hadiah. Dan akhirnya Sunan Kudus menyanggupi untuk dapat menyembuhkan wabah yang terjadi saat itu. Atas izin Allah, Sunan Kudus dapat menyembuhkan wabah penyakit yang menjangkit masyarakat. Maka atas jasanya, beliau diberi hadiah oleh Amir dari Arab. Namun Sunan Kudus menolaknya. Beliau malah meminta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Dan batu itu dibawa oleh beliau ke Jawa dan diletakkan di area imam di Masjid Kudus. 2. Dibantu tikus dan tawon saat perang. Waktu beliau menjadi senopati kerajaan Demak, wilayah kerajaan semakin meluas hingga ke Madura dan wilayah barat sampai Cirebon. Keahlian strategi perang beliau ditambah dengan kesaktian yang tinggi membuat beliau menjadi senopati yang disegani. Beliau memiliki semacam rompi atau badong yang dipakai jika sedang berperang. Dan dari baju rompi tersebut keluar banyak tikus yang ikut membantu berperang melawan pasukan Majapahit. Tikus-tikus itu sangat kuat dan sakti. Jika dipukul atau ditikam, bukan malah mati, tetapi malah menjadi besar dan semakin ganas menyerang musuh. Hal ini membuat pasukan Majapahit lari tunggang langgang. Sunan Kudus juga memiliki sebuah peti yang kalau dibuka akan mengeluarkan berjuta-juta lebah. Ketika perang, banyak pasukan Majapahit yang mati karena sengatan lebah tersebut. Hal ini pernah terjadi ketika beliau berperang melawan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Adipati Terung. Akhirnya, Adipati Terung menyerah kalah kepada Ja'far Shodiq. Karomah yang ketiga, beradu kesaktian dengan Ki Ageng Kedu. Kisah Ki Ageng Kedu ini hampir mirip dengan kisah Brahmana dari India yang ingin adu kesaktian bersama Sunan Bonang. Juga kisah Begawan Minto Semeru yang beradu kesaktian dengan Sunan Giri. Ki Ageng Kedu ini ingin beradu kesaktian dengan Sunan Kudus dengan pergi mengendarai tampah terbang miliknya agar segera sampai di Kudus. Sesampai di Kudus, ia tetap berada di tampah terbangnya dan berkoar-koar untuk mengadu kesaktian dengan Sang Sunan. Sang Sunan keluar dari rumahnya dan meminta Ki Ageng Kedu untuk turun. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Ki Ageng Kedu. Sunan Kudus kemudian menunjuk ke arah tampah terbang tersebut
Dan tiba-tiba, tampah terbang tersebut oleng dan membuat Ki Ageng Kedu terjatuh, kecomberan, atau jember. Dengan kejadian ini, Ki Ageng Kedu merasa kalah dengan kesaktian Sunan Kudus dan tidak ingin mengganggu lagi. Wallahu a'lam bishawab.